Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang beragama Islam jangan lupa sholat sebelum disolatkan, dan semuanya saja jangan lupa makan sebelum dimakan orang lain. Oke, kali ini kembali part 2 membahas tentang bekam. Sebagai salah satu metode pengobatan tradisional, bekam atau kop ini bukanlah suatu hal yang asing. Metode pengobatan ini mulai menjadi salah satu cara pengobatan tradisional yang cukup dikenal atau secara global ini banyak dikenal masyarakat. Nah, bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Aliran darah yang lancar merupakan cara tubuh menyembuhkan diri sendiri secara natural. Nah, dalam proses pengobatan yang dilakukannya, ini beberapa terapisi mengkombinasi bekam dengan teknik umum terapi yang lainnya. Nah, meningkatkan aliran darah dapat berpengaruh positif pada dimulainya kembali respon penyembuhan yang sebelumnya respon penyembuhan tersebut turun. Bekam dapat juga dianggap sebagai suatu bengkak yang steril. Pasalnya, proses bekam menarik darah dari pembuluh ke jaringan saraf. Nah, proses ini membuat tubuh berpikir bahwa ada cedera yang sedang terjadi karena pembengkakan, sehingga antibodi bergerak ke daerah tubuh tersebut dan berusaha untuk menyembuhkannya secara natural atau secara alami. Nah, sebagai suatu cara pengobatan, terapi bekam ini memiliki resiko yang sangat kecil. Salah satu hal yang tampak hanyalah bengkak pada saat proses pengekopan tersebut atau proses penarikan pada kulit yang dibekam tersebut. Nah, darah yang keluar dari pembuluh menuju jaringan saraf adalah hal yang tampak dari bekam tersebut. Hal ini sangat normal sebagai bagian dari terapi bekam, serta tidak menyakitkan. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa terapi bekam ini dapat membantu mengurangi berbagai macam resiko sakit ya, atau mengurangi rasa sakit. Beberapa penyakit seperti sindrom lorong karpal, nyeri otot pinggang, serta nyeri leher kronis akibat tekanan darah tinggi juga merupakan penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengan cara atau metode bekam. Nah, bekam menjadi pengobatan alternatif yang cukup populer. Cuma sayangnya orang-orang ini masih ada yang takut. Nah, pengobatan dengan metode bekam ini sebenarnya cukup diminati di berbagai kalangan kaum muslimin, karena manfaat kesehatannya sangat bisa dirasakan dalam tempo yang lebih cepat. Nah, bekam ini dipercaya dalam mengobati atau mengatasi berbagai macam keluhan seperti pusing, jerawat, terkait kecemasan, hingga masalah-masalah serius seperti anemia dan hemofilia. Terapi bekam ini cukup efektif digunakan untuk mengobati anemia, hemofilia, terus penyakit rematik atau radang sendi, asam urat, juga terkait kesuburan atau gangguan ginekologis, juga masalah kulit, eksim ataupun jerawat. Mengatasi gangguan darah tinggi, migrain, kecemasan, depresi, termasuk alergi, asma, penyumbatan pembuluh darah seperti stroke ringan, ini bisa diatasi dengan bekam. Nah, bekam sendiri memang terdiri dari dua cara, yaitu bekam kering atau tanpa adanya perlukaan atau dikeluarkan darahnya. Ini bekam kering. Sedangkan bekam basah ini dilakukan dengan cara mengeluarkan darah. Perlu diketahui juga, ada orang-orang yang tidak direkomendasikan untuk melakukan bekam. Nah, termasuk bekam basah ataupun bekam kering. Nah, contoh orang-orang yang tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan bekam itu satu, anak-anak atau anak kecil. Yang kedua, orang yang sudah tua renta, ini tidak boleh. Ibu yang sudah hamil, perempuan yang sedang menstruasi juga tidak boleh dibekam. Penderita anemia, penderita leukemia, penderita TBC, penderita HIV AIDS, ya ini juga tidak boleh, tidak diperkenankan. Terus penderita trombositopenia atau terkait trombosit ini juga tidak diperbolehkan.
Beberapa penderita kelainan klep atau pacu jantung ini juga tidak diperkenankan. Terus penderita hepatitis, nah penderita tekanan darah terlalu rendah ini juga tidak diperbolehkan. Nah, bagi beberapa kondisi yang saya sampaikan tadi, ini harus konsultasi dulu dengan pakarnya atau dengan ahli bekam sebagai pengobatan alternatif. Selain itu, beberapa bagian tubuh yang tidak boleh dibekam ini perlu diperhatikan juga. Contohnya mulut, hidung, mata, anus, lubang kemaluan, puting susu, ketiak, bagian-bagian bawah telinga di sekitar leher, apalagi di depan sini ini tidak boleh. Terus selangkangan, paha, bagian depan dekat kemaluan ini juga tidak dibolehkan. Di atas pembuluh darah yang besar seperti nadi juga tidak diperbolehkan. Nah, hal tersebut ada efek samping dari bekam yang bisa ataupun terjadi setiap orang ya. Contohnya misalnya ada memar, ini efek samping sementara saja. Terus infeksi, ini beberapa terkait pembengkakan yang tidak pembengkakan yang tidak lama. Nah, untuk berjaga-jaga sebagai hal yang perlu diperhatikan bahwa sebelum melakukan bekam ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Satu adalah metode bekam sendiri, praktis, terus kebersihan dari peralatan, menerapkan pengukuran keselamatan pada penanganan pasien bekam. Nah, ini perlu diperhatikan. Terus kondisi dapat dilakukan harus pemeriksaan dulu, baik itu tekanan darah, juga kondisinya ditanyakan dulu sudah makan atau belum dan sebagainya. Ini perlu karena untuk bekam atau melakukan proses pembekam harusnya sudah barusan makan. Nah, prinsip-prinsip bekam ini bila hal tersebut dilanggar, ini tentu juga mengkhawatirkan. Nah, ini lebih baik diperhatikan dan harus dilaksanakan ya. Bekam sendiri memang terdiri dari dua cara yang saya sampaikan tadi, baik itu bekam kering dan bekam basah. Nah, beberapa orang yang tidak direkomendasikan melakukan bekam, ini baik kering atau basah, ini juga perlu diperhatikan. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.